Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi materi kita yang tadi sempat terpotong mengenai masalah transformasi. Mungkin di video Pak Guru yang sebelumnya sudah sempat dibahas beberapa bentuk dari transformasi, yaitu yang pertama ada refleksi. Yang pertama itu ada refleksi. Nama lain dari refleksi itu adalah pencerminan. Kemudian yang kedua itu ada translasi. Nama lain dari translasi itu adalah pergeseran. Kemudian ada yang namanya rotasi. Ini adalah perputaran. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya dilatasi. Dilatasi ini adalah pembesaran atau pengecilan. Pembesaran atau pengecilan. Nah, kemudian kalau di refleksi ini kita mengenal ada 7 bentuk dari refleksi. Yang pertama itu terhadap sumbu X. Misalkan ada A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka jawabannya itu adalah X, min Y. X, min Y. Jadi yang kita minkan itu adalah Y-nya kalau terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada XY, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu ada di min X, Y. Kemudian yang ketiga, dicerminkan terhadap titik asal, yaitu 0,0. Maka bayangannya itu ada di min X, min Y. Keduanya kita minkan. Kemudian yang keempat, misalkan ada X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangannya, nah namanya aja Y sama dengan X, berarti kalau X kita samakan dengan Y. Kalau Y kita samakan dengan X gitu ya. Jadi terbalik. Kemudian yang kelima, bagaimana kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya namanya aja ini negatif, jadi kebalikannya. Jadi kalau X berarti dia min Y, kalau Y berarti min X. Nanti kelihatan ya, karena sudah disebutkan di sini bahwa Y-nya sama dengan X, otomatis X juga sama dengan min Y. Baik, kita lanjut dulu. Kalau misalkan dicerminkan terhadap X sama dengan A, berarti kita fokuskan terhadap bagian X-nya saja. Maka ini akan menjadi 2 kali A dikurangi X, Y. Jadi kebalikannya ya. X-nya yang bekerja, Y-nya tetap. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, terhadap Y sama dengan B. Nah, yang bekerja ini berarti Y-nya saja. X-nya tetap dia diam. 2 kali B dikurangi Y gitu ya. Nah, setidaknya untuk direfleksi untuk pencerminan ini ada 7 bagian yang harus kita hafalkan, harus kita ingat. Kemudian di bagian yang kedua, translasi. Ini translasinya itu berarti pergeseran, misalkan ada A, X, Y ditranslasi oleh A, B. Maka jawabannya, bayangannya ditulis A aksen lagi. Ini tinggal kita tambahkan, berarti X-nya kita tambahkan dengan A-nya, Y-nya kita tambahkan dengan B. Contohnya A 3,4 ditranslasi dengan 2,3 gitu misalkan. Maka aksennya adalah
tinggal kita tambahkan 3 tambah 2, 4-nya juga tambahkan dengan 3. Sehingga bayangannya ini kita dapatkan adalah A aksennya sama dengan 5,7, betul. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Kalau A-nya tidak tahu, diberikan suatu titik X, Y dengan translasi 2,3, maka bayangannya adalah 5,7. Nah, bagaimana kita mendapatkan titik tersebut? Berarti karena tadi dari depan ke belakang ini kita jumlahkan, berarti sekarang kebalikannya, dari belakang ke depan kita kurangi. Kalau dari depan ke belakang kita jumlahkan, berarti tinggal kita kurangi. A aksen 5,7 kita kurangi dengan translasinya yaitu 2,3, didapatkan 3,4. Jadi ini adalah nilai A-nya. Nah, kemudian untuk di bagian yang berikutnya yaitu rotasi. Nah, di rotasi ini dikenal ada tiga bentuk model untuk rotasi. Di sini Pak Guru tulis untuk rotasinya. Yang pertama, misalkan ada A, Y, rotasi dengan 90 derajat itu sama artinya dengan minus 270 derajat. Maka bayangannya ini adalah min Y, X. Kemudian B, A, X, Y dirotasikan dengan min 90 derajat. Berarti sama artinya dengan 270 derajat. Maka bayangannya adalah Y, min X. Selanjutnya yang kecil A, Y dicerminkan terhadap 180 derajat atau min 180 derajat. Kenapa ini sama? Karena kalau dijumlahkan kan 360 derajat. Maka menghasilkan bayangannya itu adalah kedua-duanya kita isi negatif. Sampai di sini sudah paham ya? Nanti lagi sebentar kita akan coba dengan menggunakan soal-soal. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, ada dilatasi. Yang keempat itu ada dilatasi. Dilatasi itu ada pembesaran dan pengecilan. Dengan misalkan K itu adalah faktor dilatasinya. Artinya ini positif ya. Berarti ini dia semakin membesar. Ini Pak Guru tulis 1 aja. Berarti ini bukan membesar tapi semakin mengecil. Nah, kemudian kalau misalkan 1, kalau 1 itu berarti bendanya tetap dia tidak membesar, tidak mengecil. Nah, kalau ini baru dia membesar. Membesar ke arah positif. Nah, kebalikannya berarti bagaimana kalau min 1 K 0. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti dia mengecil dalam kondisi yang kebalik. Kemudian kalau K-nya ini min 1 sampai dengan negatif N, maka dia akan mengecil ke arah negatif. Semakin membesar ke arah negatifnya karena Kn-nya lebih besar. Nah, nanti kita akan lihat bentuk gambarnya seperti apa. Misalkan ada A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K, dilatasinya itu K, maka bayangannya ada di, kita tinggal kalikan X kali K, X kali Y, K kali Y. Nah, contohnya misalkan ada 4,5 dibesarkan dengan
faktor skalanya misalkan 3, maka bayangannya menjadi 4 kali 3 adalah 12, 5 kali 3 adalah 15. Nah, jadi bayangannya adalah ini. Ini adalah suatu pembesaran karena K-nya ini lebih besar dari 1. Bagaimana kalau misalkan faktor skalanya itu setengah? Berarti kan nilai K-nya itu ada di antara 0 sampai dengan 1. Maka bayangannya itu bukan pembesaran tetapi pengecilan. Jadi setengah kita kali 8, setengah kita kali 10. Maka jawabannya adalah 4,5 gitu ya. Jadi bisa ada pembesaran, bisa ada pengecilan. Nah, kemudian dilatasi seperti ini berarti dilakukan dengan pusat 0,0. Nah, nanti kita akan lebih meningkatkan lagi mengenai transformasi ini bila pusatnya itu bukan 0,0. Nah, sekarang kita coba dengan latihan soal terlebih dahulu. Misalkan ada titik A yaitu 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya apa? Kemudian ditranslasi dengan min 1,3, maka bayangannya adalah apa? Lalu dirotasikan dengan 90 derajat. Kalau 90 derajat ini berarti berlawanan arah ya. Berlawanan arah jarum jam. Maka bayangannya adalah apa? Kemudian didilatasi lagi dengan pusat dengan faktor skala. Misalkan sama dengan, anggaplah di sini 6 gitu ya, maka bayangannya akan menjadi apa gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Dengan sumbu X berarti yang kita minkan itu adalah Y-nya, maka menjadi 4,-5. Kemudian ditranslasi berarti kita tambahkan 4 ditambahkan dengan min 1. 4 kurangin 1. Jawabannya kan sama dengan 3 gitu ya. Ini 3. Kemudian min 5 kita tambahkan dengan 3 berarti min 5 tambah 3 berarti min 2. Kemudian 90. Ini kita dapatkan hasil transformasi bentuk yang keduanya. Sekarang yang ketiga, rotasi dengan 90 derajat. Kalau udah dibilangnya 90 derajat berarti dia otomatis berlawanan arah jarum jam. Nanti kalau dibilangnya berlawanan arah jarum jam berarti otomatis ditulisnya 90 derajat gitu ya, bukan min 90 derajat. Kalau tanda negatif itu artinya searah jarum jam. Kalau dia positif berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kita coba dengan 90 derajat berarti yang kita minkan itu adalah Y-nya, tapi dibalik dulu. Min 2,3. Tetapi kita minkan Y-nya sehingga jadinya positif. Kemudian didilatasikan dengan faktor skala 6. Berarti tinggal kita kalikan 6 kali 2, 6 kali 3. Sehingga jawabannya itu adalah 12,18 gitu ya. Sudah paham sampai di sini ya? Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau misalkan ada pusatnya. Misalkan A 3,5 dicerminkan terhadap misalkan X sama dengan 2 gitu misalkan. Oh, bukan.
Bukan X sama dengan 2, tetapi X sama dengan 4 gitu misalkan. Maka bayangannya adalah apa? Kemudian kita lakukan pencerminan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah yang kedua ini. Selanjutnya bayangan yang kedua ini yang sudah didapatkan kita rotasikan dengan 90 derajat. Pusatnya adalah bukan 0,0 lagi, kalau tadi 0,0. Kalau sekarang misalkan 2,2 gitu misalkan ya, atau 2,3 biar kelihatan bedanya. Pusatnya ini maka bayangannya ada di berapa? Kemudian kita dilatasikan lagi dengan faktor skala 3 dengan pusatnya adalah misalkan 3,2 gitu. Maka bayangannya adalah 34. Maka bayangannya adalah berapa? Nah, yang pertama dengan kondisi pencerminan terhadap X sama dengan 4. Maka kita bekerjanya di X-nya saja. Ini ditulis tetap 5, Y-nya tetap. Sekarang X-nya yang bekerja. 2 kali 4 dikurangi 3 sesuai dengan rumusnya ya. Maka akan didapatkan 2 kali 4 itu 8, 8 kurang 3, berarti ini sama dengan 5. Nah, kemudian dicerminkan lagi dengan Y sama dengan X, berarti dibalik. Berarti 5 yang di depan ke belakang, 5 yang di depan ke belakang. Berarti ini tetap 5,5. Nah, ini kita pindahkan dulu 5,5-nya ke sini. Nah, sekarang kita rotasikan dengan 90 derajat. Nah, caranya adalah kita kurangi terlebih dahulu. 5 kurang 2, 5 kurang 3 gitu ya. Nah, sehingga didapatkan adalah, kita tulis dulu seperti ini. Kita kurangi, ini dapat 2, ini dapat 3. Nah, kemudian setelah ini kita tukarkan. Karena 90 berarti menjadi min 2,3. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan pusatnya, yaitu 2,3. Kita tambahkan. Ini menjadi 6. Kemudian ini jadi 0. Maka jawabannya adalah 0,6. Pak Guru ulangi. Kalau misalkan ada rotasi dengan pusat 2,3 berarti yang pertama kita kurangi dulu titiknya dengan pusatnya. Didapatkan 5,5, 2,3 kita kurangi, didapatkan 3,2 terlebih dahulu. Selanjutnya kalau sudah ikuti syarat dari rotasi itu adalah tukarkan depannya isiin min. Setelah kita ngikutin syarat dari rotasinya, kita jumlahkan dengan pusatnya yaitu 2,3. Didapatkan 0,6 jawabannya. Begitu juga dengan rotasi. Kita kurangi terlebih dahulu seperti yang di rotasi yaitu 0,6. Kita kurangi dengan 3,2. 4, ini min 3. Nah, sekarang kan udah didapatkan min 3,4. Ikuti syarat dilatasinya, yaitu dibesarkan dengan faktor skala 3. Didapatkan, kita kalikan dengan 3, didapatkan min 9,12. Selanjutnya kita tambahkan dengan pusatnya. Seperti yang ini ya. Min 9,12, 3,2 kita tambahkan. Ini dapatnya 14, ini dapatnya min 6. Maka jawabannya adalah min 6,14 gitu. Pak Guru ulangi. Jika kita mendapatkan suatu titik aksennya 0,6, kemudian pusatnya 3,2, kita kurangi terlebih dahulu.
Kurangi terlebih dahulu didapatkan min 3,4. Selanjutnya gunakan syarat dari dilatasi, yaitu kita kalikan. Hasilnya kita kalikan, kali 3 didapatkan min 9,12. Selanjutnya karena sudah kita gunakan syarat dilatasinya, kemudian kita jumlahkan dengan pusat yang tadi. Pekerjaannya belum selesai. Kita tambahkan 14 min 9 ditambah 3 dapat min 6. Maka jawabannya adalah min 6,14. Nah, demikian untuk penjelasan dari transformasi. Kita sudah belajar dari bagian-bagian dari transformasi tadi. Yang pertama adalah refleksi, habis itu translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang tinggal dicoba untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku LKS-nya. Nanti kita akan membahasnya sebelum dilakukan tes untuk materi bab transformasi. Hari ini sekian dulu untuk pertemuan kita terkait dengan transformasi. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar.